Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen Sylvia Septiani SPD MSc dan teman-teman semua. Pada hari ini saya Aldina Mafira akan membawakan materi presentasi kelompok 5 yang beranggotakan dari Rafli Alfian Kaunang dengan nomor NPM 202013500239. Yang kedua ada saya sendiri Aldina Mafira dengan nomor NPM 202013500224. Yang ketiga ada Siti Maria Ulfa dengan nomor NPM 202013500342. Yang terakhir ada Sandy dengan nomor NPM 202113570016. Materi yang akan saya bawakan kali ini berjudul Medan dan Gaya Magnet. Medan magnet, seperti yang kita ketahui, magnet adalah benda yang mampu menarik benda-benda yang bersifat magnetik di sekitarnya. Medan magnet adalah daerah di sekitar magnet yang masih mengalami gaya magnet. Medan magnet dipengaruhi oleh arah garis gaya magnet, yaitu dari utara ke selatan magnet. Semakin jauh sebuah posisi benda magnetik dari magnet, maka semakin kecil medan magnetnya. Begitupun sebaliknya, semakin dekat sebuah posisi benda magnetik dari magnet, maka semakin besar medan magnetnya. Dalam ilmu fisika, medan magnet adalah suatu medan yang dibentuk dengan menggerakkan muatan listrik atau arus listrik yang menyebabkan munculnya gaya di muatan listrik yang bergerak lainnya. Medan magnet terbentuk oleh putaran mekanika kuantum dari satu partikel membentuk medan magnet, dan putaran itu dipengaruhi oleh dirinya sendiri seperti arus listrik. Inilah yang menyebabkan medan magnet dari ferromagnetik atau permanen. Sebuah medan magnet adalah medan vektor, yaitu berhubungan dengan setiap titik dalam ruang vektor yang dapat berubah menurut waktu. Arah dari medan ini seimbang dengan arah jarum kompas yang diletakkan di dalam medan tersebut. Slide ketiga membahas tentang medan magnet dan arus listrik. Awal mula diketahuinya medan magnet dan arus listrik yaitu berawal dari seorang fisikawan berasal dari Denmark yang bernama Hans Christian Ørsted. Pada saat itu, Ørsted menemukan adanya magnet di sekitar kawat berarus listrik yang menjadikan jarum kompas bergerak menyimpang. Penyimpangan magnet jarum kompas akan semakin besar jika kuat arus listrik yang mengalir melalui kawat diperbesar. Arah penyimpangan jarum kompas bergantung pada arah arus listrik yang mengalir dalam kawat. Hal tersebut terjadi dikarenakan kawat dialiri arus listrik. Jika kawat tidak dialiri arus listrik, medan magnet tidak terjadi, sehingga magnet jarum kompas tidak bereaksi. Perubahan arah arus listrik ternyata juga mempengaruhi perubahan arah penyimpangan jarum kompas. Perubahan jarum kompas menunjukkan perubahan arah medan magnet. Selanjutnya di slide 4 ini kita akan membahas arah medan magnet. Arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik berarah melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari menunjuk ke arah arus listriknya, sedangkan genggaman jari menunjukkan arah medan magnet. Kesimpulan yang didapat yang bisa diambil dari hal tersebut adalah di sekitar pengantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Arah medan magnet bergantung pada arah arus listrik yang mengalir. Besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Semakin besar arus listrik, maka semakin besar medan magnet, begitupun sebaliknya. Lalu bagaimanakah cara menentukan arah medan magnet di sekitar pengantar arus listrik? Sekarang jadi begini, cara menentukan arah medan magnet di sekitar pengantar arus listrik.
pengantar berarus listrik. Yang pertama, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju kutub utara jarum kompas menyimpang berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Yang kedua adalah dengan cara jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas menyimpang searah dengan arah putaran jarum jam. Selanjutnya di slide 5 ini ada hukum Biot-Savart dan hukum Ampere. Hukum Biot-Savart adalah hukum fisika yang menyatakan bahwa medan magnet di sekitar arus listrik dapat ditentukan nilainya. Dalam hukum Biot-Savart, sumber medan magnet adalah arus listrik. Keberadaan arus listrik ini merupakan hasil dari pergerakan muatan listrik. Perhitungan medan magnet di bagian manapun dari pengantar listrik dapat ditentukan ketika muatan listrik bergerak dengan kecepatan tertentu. Kecepatan pergerakan muatan listrik menentukan kuat arus listrik. Perhitungan medan magnet dilakukan dengan menambah segmen kecil medan magnet ke pengantar listrik. Asumsi yang diberikan ialah segmen merupakan besaran vektor. Segmen berfungsi sebagai penanda arah aliran arus listrik. Hukum Biot-Savart menentukan besarnya medan magnet menggunakan sumber arus listrik dengan nilai yang sangat kecil. Pernyataan hukum Biot-Savart berbentuk persamaan matematika. Hukum Biot-Savart mampu digunakan untuk menghitung vektor medan magnet pada setiap titik ruang untuk penyaluran arus listrik tertentu. Hukum Biot-Savart merupakan dasar magnetostatika dengan fungsi yang mirip dengan hukum Coulomb dalam elektrostatika jika magnetostatika tidak berlaku. Hukum Biot-Savart harus diganti dengan persamaan Jevchenko. Hukum ini valid dalam pendekatan magnetostatis dan konsisten dengan hukum sirkuital Ampere dan hukum Gauss untuk magnetisme. Pada hukum Biot-Savart berbunyi besarnya kuat medan magnet yaitu yang pertama berbanding lurus dengan kuat arus listrik, yang kedua berbanding lurus dengan panjang kawat, yang ketiga berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara titik P ke elemen kawat pengantar, yang keempat sebanding dengan sinus sudut apit antara arah arus dengan garis hubung antara P ke elemen kawat pengantar. Kedua, hukum Ampere. Ilmuwan bernama Andre M. Ampere menggambarkan hubungan antara induksi magnetik dengan kuat arus listrik. Pernyataan dengan hukum Ampere yang berbunyi, untuk semua bentuk lintasan tertutup yang mengelilingi pengantar berarus sekian di dalam vakum, medan magnet yang ditimbulkan selalu sedemikian sehingga berlaku rumus sebagai berikut. Integral garis dari komponen tangensial H sepanjang lintasan tertutup adalah sama besarnya arus yang dikitari lintasan. Hukum ini memberikan cara menentukan H dengan dua syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama adalah H harus bersifat normal atau tangensial pada setiap titik lintasan. Yang kedua, jika tangensial H, maka besarnya harus tetap. Selanjutnya di slide 6 ini kita akan membahas mengenai gaya magnet pada kawat berarus. Yang pertama ada gaya magnet pada kawat lurus. Pada kawat lurus sebenarnya ada dua jenis kawat lurus, yaitu kawat lurus pendek dan kawat lurus panjang yang dianggap tak terhingga. Kawat lurus yang dialiri listrik ternyata akan menghasilkan medan magnet melingkar di sekelilingnya. Hal ini telah diteliti oleh Hans Christian Ørsted.
Yang tercantum pada PPT hanya rumus kawat lurus panjang, ya. Sebenarnya ada 2, cuma yang tercantum hanya 1, yaitu rumusnya besar induksi magnet sama dengan permeabilitas magnet dikali besar arus listrik per 2pi jarak titik ke kawat. Saya ulangi ya. Besar induksi magnet sama dengan permeabilitas magnet dikali besar arus listrik per 2pi jarak titik ke kawat. Sedangkan rumus kawat lurus pendek adalah besar induksi magnet sama dengan permeabilitas magnet dikali besar arus listrik per 4pi kali jarak titik ke kawat, tutup kurung, cos A plus cos B. Azan. Ya, jadi untuk rumus yang lurus pendek itu dengan rumus yang kawat lurus panjang bedanya, kalau kawat lurus panjang itu hanya 2pi kali jarak titik ke kawat. Tapi kalau misalkan kawat lurus pendek, itu rumusnya 4pi kali jarak titik ke kawat ditambah yang cos A plus cos B. Selanjutnya ada kawat melingkar. Kawat melingkar juga ada 2 jenis nih, yaitu kawat melingkar dengan 1 lilitan dan kawat melingkar dengan banyak lilitan. Kawat melingkar yang dialiri arus listrik akan menghasilkan medan magnet di sekelilingnya dan akan lurus di sumbu pusatnya. Untuk rumusnya juga sebenarnya ada 2, cuma yang dicantumin cuma 1. Rumusnya sebenarnya ada kawat melingkar di sumbu pusat dan kawat melingkar di pusat lingkaran. Yang tercantum di PPT itu rumus kawat melingkar di pusat lingkaran, yaitu besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik per 2 kali jarak titik ke kawat. Diulangin ya. Rumus kawat melingkar di pusat lingkaran adalah besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik per 2 kali jarak titik ke kawat. Sedangkan untuk rumus kawat melingkar di sumbu pusat adalah besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik per 2 kali jarak titik ke kawat. Sin pangkat 3A. Ulangin ya. Untuk yang kawat melingkar di sumbu pusat adalah besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik per 2 kali jarak titik ke kawat, tutup kurung, sin pangkat 3A. Yang ketiga ada kawat lilitan, yaitu kawat selenoida dan kawat toroida. Kawat lilitan melingkar menjadi bentuk selenoida atau silinder dan bentuk torus atau toroida yang mirip seperti donat. Untuk lilitan kawat selenoida sendiri itu ada 2 macam besar induksi magnetnya. Yang pertama, ada pada pusat selenoida, sedangkan yang kedua ada pada ujung selenoida. Medan magnet di pusat kawat selenoida dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik kali banyak lilitan kawat. Ya. Atau besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik kali banyak lilitan kawat atau panjang selenoida. Kok panjang selenoida? Ulangin. Jadi ada 2 nih rumusnya. Yang pertama, untuk yang di pusat ada 2 rumusnya. Yang pertama, besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik kali banyak lilitan kawat, atau
Besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali besar arus listrik kali banyak lilitan kawat per panjang selenoida. Yang kedua ada induksi magnet pada toroida. Medan magnet di pusat kawat toroida dinyatakan oleh persamaan sebagai berikut. Besar induksi magnet sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik kali banyak lilitan kawat per 2pi R jari-jari toroida. Nah, ini ada soal nih. Soalnya, kawat seperempat lingkaran dengan jari-jari 80 cm dialiri arus listrik 10 ampere, maka besar induksi magnet pada pusat lingkaran adalah titik-titik. Cara pengerjaannya gini, besarnya induksi magnet pada kawat lingkaran itu bisa dinyatakan sebagai berikut. Besar induksi magnet pusat sama dengan 2pi kali 10 pangkat min 7 dikali kuat arus listrik per jarak titik ke kawat. Atau yang jari-jari tadi. Ya, tinggal masukin aja nih yang tadi, poin-poin yang di atas tadi tuh, poin-poin yang di soal, yaitu besar induksi magnet pusat sama dengan 1/4 kali 2pi dikali 10 pangkat min 7 dikali buka kurung 10 per 80 kali 10 pangkat min 2. Tinggal dihitungkan. Hasilnya adalah 6,25 pi dikali 10 pangkat min 7. Lanjut slide 8 mengenai gaya magnet. Gaya magnet adalah bentuk gaya yang memiliki kemampuan menarik benda berbahan khusus, yaitu bahan magnetik, yang ditimbulkan akibat adanya magnet di dalamnya. Magnet memiliki kemampuan untuk menolak benda, menarik, dan mempertahankan benda lain tersebut tetap menempel. Nah, selanjutnya, di slide 9 ada gaya Lorentz. Gaya Lorentz adalah gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau oleh arus listrik yang berada dalam suatu medan magnet. Jika ada sebuah penghantar yang dialiri arus listrik dan penghantar tersebut berada dalam medan magnetik, maka akan timbul gaya yang disebut dengan gaya magnetik atau dikenal juga namanya dengan gaya Lorentz. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Arah gaya ini akan mengikuti arah maju skrup yang diputar dari vektor arah gerak muatan listrik ke arah medan magnet. Gaya Lorentz sendiri ada dua jenisnya, yaitu gaya Lorentz muatan bebas dan gaya Lorentz kawat. Gaya Lorentz muatan bebas adalah gaya induksi yang dirasakan oleh satu muatan bebas akibat bergerak dalam ruang yang dipengaruhi oleh medan magnet. Gaya Lorentz muatan bebas dapat dinyatakan oleh rumus sebagai berikut. Rumus gaya Lorentz muatan bebas adalah gaya sama dengan muatan listrik dalam buka kurung kecepatan kali medan magnet tutup kurung sin A. Saya ulangi ya. Gaya sama dengan muatan listrik dikali kecepatan kali medan magnet sin A. Dengan A adalah sudut antara medan magnet dan kecepatan muatan. Sedangkan gaya Lorentz kawat adalah gaya induksi yang dirasakan oleh kawat yang dialiri oleh arus listrik akibat berada dalam ruang yang dipengaruhi oleh medan magnet. Gaya Lorentz pada kawat dapat dinyatakan sebagai berikut. Rumus gaya Lorentz pada kawat adalah gaya sama dengan arus listrik kali panjang kawat kali medan magnet sin A. Sin A yang dimaksud ini sudut antara medan magnet dan arus listrik ya.
Saya ulangi, rumus gaya Lorentz pada kawat adalah gaya sama dengan arus listrik kali panjang kawat kali medan magnet dikali sudut antara medan magnet dan arus listrik. Dengan A adalah sudut antara medan magnet dan panjang kawat. Nah, selanjutnya pada slide 10 kita akan membahas gaya magnetik pada kawat berarus dalam medan magnetik. Besarnya gaya magnetik atau gaya Lorentz dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Gaya Lorentz sama dengan induksi magnet kali kuat arus listrik kali panjang kawat dikali besar sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Saya ulangi ya. Gaya Lorentz sama dengan induksi magnet dikali kuat arus listrik kali panjang kawat dikali besar sudut antara arah arus listrik dengan kuat medan magnet. Yang kedua, ada gaya magnetik di antara dua kawat sejajar berarus dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Lorentz per panjang kawat sama dengan permeabilitas dikali kuat arus listrik 1 dikali kuat arus listrik 2 per 2pi kali jarak antara kedua kawat. Saya ulangi ya. Untuk dua kawat sejajar berarus bisa dirumuskan sebagai berikut. Gaya Lorentz per panjang kawat sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik 1 kali kuat arus listrik 2 per 2pi jarak antara kedua kawat. Lalu selanjutnya, gaya magnetik persatuan panjang kawat dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Lorentz sama dengan permeabilitas kali kuat arus listrik 1 kali kuat arus listrik 2 kali panjang kawat per 2pi kali jarak antara kedua kawat. Yang ketiga, ada gaya magnetik pada muatan listrik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Gaya Lorentz sama dengan muatan kali kecepatan muatan kali induksi magnet kali sin A. Yang terakhir ada flux magnet yang dapat dinyatakan dengan rumus flux magnet sama dengan induksi magnet kali luas bidang kali besar sudut antara induksi magnet dan garis normal. Nah, selanjutnya pada slide 11 ini adalah di mana terdapat contoh gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu gimana cara kerja bel listrik dan cara kerja kereta maglev. Nah, pada slide 12 ini ada contoh soal gaya magnet lagi ya. Yaitu partikel bermuatan bergerak dengan kecepatan dalam suatu ruang bermedan magnet yang saling tegak lurus. Partikel tersebut dipengaruhi oleh gaya Lorentz sebesar sekian bila partikel lain yang bermuatan 1/4 dari muatan tersebut dan bergerak 3 kali lebih cepat dalam ruangan yang sama, maka gaya Lorentz yang dialami adalah ... Nah, cara pengerjaan soalnya gini. Untuk kasus mobil yang mengerem, maka percepatan pengereman mobil digambarkan oleh rumus percepatan sama dengan kecepatan kuadrat per 2 kali jarak. Lalu masukin data-data pada soal ke dalam persamaan di atas, maka kita akan peroleh rumus sebagai berikut. Gaya 2 sama dengan muatan listrik 2 kali kecepatan 2 per muatan listrik 1 kali kecepatan 1 tutup kurung gaya 1. Ya, diulangin. Gaya 2 sama dengan buka kurung muatan listrik 2 dikali kecepatan 2 per muatan listrik 1 dikali kecepatan 1 tutup kurung gaya 1 dikali gaya 1.
Jadi, sama dengan 1/4 muatan listrik kali 3 kali kecepatan per muatan listrik dikali kecepatan, tutup kurung gaya. Gaya 2 sama dengan 0,75. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa ditambahkan melalui diskusi grup. Dan jika ada pertanyaan, bisa diajukan untuk didiskusikan di dalam grup fisika kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.